Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfendenov dengan NIM 103052330042. Saya Taufikur Rahman dengan NIM 103052300055. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang tugas CELO 3 yang berisikan dua soal. Soal pertama akan dibahas oleh Taufik dan soal kedua akan dibahas oleh saya. Jadi nomor 1 kita mempunyai persamaan x kuadrat kali tan xy tambah xy kuadrat 94. Kita akan mencari y aksen dari persamaan ini. Nah, angka pertamanya itu kita turunkan dulu menjadi didapatkan dx x kuadrat kali tan xy ditambah dx ini xy kuadrat sama dengan ini dx 4. Setelah itu kita lakukan permisalan karena ingin memasukkan rumus u aksen kali v ditambah v aksen kali u. Nah, permisalannya itu menjadi u sama dengan x kuadrat dan u aksennya menjadi 2x, v sama dengan tan dikali xy, dan maka menjadi v aksennya menjadi secant kuadrat kali xy. Oke, permisalan ini tadi baru hanya mencari sampai sini doang. Nah, selanjutnya kita akan misalkan juga sampai sini. Jadi permisalan kedua itu didapatkan u-nya itu x, maka u aksennya itu 1. Nah, v-nya itu y, maka v aksennya didapatkan y aksen. Nah, setelah itu dari sini didapatkan nilai yaitu y tambah x kali y aksen sama dengan x kali y aksen tambah y. Nah, setelah itu kita lakukan permisalan yang ini. Kelihatan? Misal. Nah, didapatkan juga nilai u-nya itu yang pertama x, ya. Terus u aksennya menjadi u1. Setelah itu v-nya y kuadrat, maka v aksennya itu 2y kali y aksen. Nah, didapatkan juga nilainya menjadi y tambah x kali 2y dikali y aksen. Kalau disederhanakan lagi menjadi y kuadrat tambah 2 kali xy dikali y aksen. Setelah mendapatkan 3 misal ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas. Akan mendapatkan hasil yaitu kita masukkan 2x dikali tan xy ditambah secant kuadrat kali xy kali x kali y aksen dikali y x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy dikali y aksen sama dengan 0. Ini 0 karena turunan dari 4 adalah 0, ya. Setelah mendapatkan angka ini, kita melakukan perkalian, ya. Perkalian pelangi, ini dikali ini lalu dikali x kuadrat, lalu secant dikali y dikali x kuadrat, ya. Akan mendapatkan hasil 2x dikali tan xy tambah sec kuadrat xy dikali x pangkat 3 y aksen ditambah ini kali ini sec kuadrat xy dikali xy dikali x kuadrat y ditambah y kuadrat ditambah 2xy dikali y aksen sama dengan 0.
Setelah mendapat ini, kita akan memindahkan yang ada y aksen ke depan, ya. Pertama 1, 2, ya. Kita pindahkan menjadi sek kuadrat xy x pangkat 3 y aksen ditambah 2xy dikali y aksen ditambah kita masukkan angka yang tidak ada y aksennya, 2x dikali tan xy ditambah sek kuadrat xy dikali x kuadrat kali y, ya, sama dengan 0. Setelah ini kita akan mengeluarkan y aksen, ya. Kita keluarkan menjadi y aksen dalam kurung second kuadrat xy dikali x pangkat 3 ditambah 2xy, ya. Ditambah kita turunin lagi yang ini, 2x dikali tan xy ditambah second kuadrat xy x pangkat 2 kali y sama dengan 0. Setelah diturunin, kita akan membuat angka yang tidak ada y aksen menjadi 0. Kita pindahkan ruas ke sebelah sana, ya, menjadi y aksen dalam kurung second 2xy dikali x pangkat 3 ditambah 2xy, ya. Lalu ini kita jadikan minus supaya ini habis, yang menjadi minus 2x dikali tan xy ditambah sek kuadrat xy x pangkat 2 dikali y. Kita tulis y tambah y pangkat 2. Setelah ini kita baru pindahkan ruas yang ini ke bawah, ya. Maka kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu y aksen minus 2x dikali tan xy ditambah secant 2xy x kuadrat dikali y tambah y kuadrat per di bilangan kita pindahkan ke bawah menjadi x3 nya kita pindahkan ke awal menjadi x pangkat 3 secant kuadrat xy ditambah 2xy. Itu untuk penjelasan nomor 1. Baik, kalau tadi nomor 1A, sekarang 1B. Soalnya fx sama dengan min x kuadrat, ya, min x kuadrat tambah 4x di x kurang dari 2 dan x tambah 2 di x kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2, ya. Apakah diferensiabel di x sama dengan 2? Ya. Untuk syarat diferensiabel adalah f aksen dari kiri A harus sama dengan f aksen dari kanan A. Ya. Di sini syarat untuk mencari f aksen A adalah limit x mendekati A adalah fx dikurang fa per x dikurang A. Fa nya menjadi x ditambah 2, kita substitusikan x nya 2 menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4, menjadi fa nya sama dengan 4. Oke, lalu kita akan mencari limit dari kiri, ya, menggunakan rumus f aksen dari kiri A, ya, limit x 2 dari kiri menggunakan persamaan yang atas, karena ini lebih bisa sama dengan menjadi limit dari kiri, ya. Kita masukkan
min x kuadrat ditambah 4x, ya x nya dimasukin, lalu dikurang fa nya tadi sudah dapat 2 dikurang 4, ya x dikurang a, x nya kita masukin x, a nya kita dapatkan 4 tadi, x dikurang 4, ya. Setelah ini kita akan mendapatkan faktor limit x mendekati 2 dari kiri adalah sama dengan faktornya negatif x kurang 2 x kurang 2, ya, per x dikurang 2. Ya, di sini untuk a-nya kita masukkan angka 2 ya, karena kita akan mencari diferensiabel di x sama dengan 2. Ya. Ini kita dapatkan persamaan, ada yang sama kita bisa coret, maka akan menghasilkan x dikurang 2, ya. Kita masukkan x-nya 2 menjadi 2 dikurang 2 sama dengan 0, ya. Jadi kita mendapatkan limit dari kirinya adalah 0, ya. Lalu kita akan mencari limit dari kanannya. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu f aksen dari kanan a atau 2, ya. Kita masukkan rumusnya yang tadi fx, kita masukkan fx-nya yaitu x tambah 2, ya. X tambah 2 dikurangi 4, ya, per x kurang a nya 2, x dikurang 2, ya. Atau bisa kita tulis limit x mendekati 2 dari kanan, kita kurangi plus 2 dikurang 4 jadi minus 2, jadi x minus 2 per x minus 2, ya. Kita akan mendapatkan persamaan atau mendapatkan hasil yaitu 1, ya. Jadi limit dari kanannya adalah 1. Kita mendapatkan hasil yang tadi, limit dari kirinya yaitu 0, limit dari kanan yaitu 1. Jadi limit dari kiri dan kanan itu tidak sama, ya. Jadi kita mendapatkan kesimpulan f aksen dari kiri 2 tidak sama dengan f aksen dari kanan 2, ya. Jadi fx fungsi yang tadi tidak diferensiabel di x sama dengan 2. Jadi di nomor 2 disebutkan tentukan ukuran persegi panjang dengan luas 1000 cm persegi dan kelilingnya minimum. Oke, di sini kita misalkan kita mempunyai persegi yang berukuran x kali y, ya. Kita sudah mengetahui bahwa luas persegi tersebut adalah 1000 cm persegi, ya. Kita mengetahui bahwa rumus luas adalah P dikali L. Kita misalkan menjadi rumus luasnya S dikali Y. Dan kita mengetahui bahwa luasnya adalah 1000 sama dengan X dikali Y. Kita akan mencari dulu nilai Y. Berarti Y 1000 per X, ya. Dan kita mengetahui bahwa keliling lingkaran adalah 2 dikali P tambah 2 dikali L, ya. Kita misalkan menjadi huruf X dan Y menjadi kelilingnya 2 dikali X tambah 2 dikali L, ya. Di sini kelilingnya belum diketahui, ya. Jadi kita akan masukkan dulu nilai Y yang ada di sini, ya. Kita masukkan nilainya, K sama dengan 2X tambah 2 Y nya 1000 per X. Baik, dari sini didapatkan 2x ditambah 2000 per x. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai x dan y dengan menggunakan definisi turunan, yang mana definisinya itu u aksen kali v terus ditambah u kali v aksen u per v kuadrat. Yang dimana misal ini tuh u dan ini tuh v. Jadi mungkin saja ini permisalannya dari sini, permisalannya itu u-nya sama dengan u-nya sama dengan 2000 dan u aksennya, maka u aksennya didapatkan 0. Nah, v-nya itu yang ini, v-nya itu x
maka V aksennya itu 1. Jadi turunan K-nya atau turunan dari nilai keliling tadi atau persamaan keliling tadi adalah persamaan K ini yang tadinya 2x tambah 2000 per x ini menjadi 2, karena 2x diturunin jadi 2 ditambah masukin ke dalam U aksen V dikurang betul saja U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. U aksen 0 dikali V itu X dikurang U itu 2000 dikali V aksen itu 1. Jadi permisalan tadi dari K sama dengan 2x tambah 2000 per x setelah diturunkan menjadi 2 karena 2x diturunkan jadi 2 ditambah rumusnya U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat, maka didapatkan 2 ditambah 0 kali x dikurang 2000 dikali 1 per x kuadrat, maka didapatkan 2 min 2000 per x kuadrat. Nah, setelah dapat ini, kita masukkan atau cari titik stasionernya dengan cara 2 min 2000 per x kuadrat sama dengan 0. Nah, pindah ruas, min 2000 per x kuadrat sama dengan min 2. Setelah itu disederhanakan menjadi x kuadrat sama dengan 1000. Maka didapatkan x sama dengan akar 1000. Diubah menjadi bentuk akar agar kuadratnya hilang. X sama dengan 1000, akar 1000 sama aja dengan 10 per 10 akar 10. Maka didapatkan nilai x-nya itu 10 akar 10. Nah, setelah dapat nilai x tadi 10 akar 10, maka kita masukkan ke persamaan awal untuk mencari y-nya. Y sama dengan 1000 per nilai x tadi 10 akar 10. Nah, cara mencari y-nya dengan cara yaitu dikali dengan akar sekawan. Maka didapatkan 1000 kali. Nah, setelah mendapatkan nilai x, kita sekarang mencari nilai y dari persamaan ini. Y tadi sama dengan 1000 per x, maka kita tulis y sama dengan 1000. Karena nilai x tadi 10 akar 10, maka kita tulis di sini x-nya 10 akar 10. Nah, yang pertama kita cari dulu 0 ya. Jadi 100 per akar 10. Nah, dikalikan dengan akar sekawan, akar 10 per akar 10. Maka didapatkan 100 per 10 akar 10. Nah, ini juga bisa dicoret, jadi nilai y itu menjadi 10 akar 10. Nah, karena tadi nilai x dan nilai y itu sama 10 akar 10, maka bisa dibilang ini menjadi bentuknya persegi. Ini 10 akar 10 dan ini 10 akar 10. Setelah itu kita mencari keliling, yang dimana rumus keliling itu 2P tambah 2L atau 2x tambah y. Kita substitusikan 2 kali 10 akar 10 ditambah 10 akar 10, maka didapatkan 20 akar 10 ditambah 20 akar 10. Maka kelilingnya itu menjadi 40 akar 10. Jadi nilai x dan y itu sama 10 akar 10 dan nilai keliling minimumnya 40 akar 10. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan atas jawaban-jawaban yang telah kami tulis dan sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata atau penulisan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.